marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita bisa bertemu secara online dalam webinar nasional yang diadakan oleh Sada Utama Indonesia dengan tema Tips Publikasi Artikel Analisis Bibliometrik ke Jurnal Internasional Bereputasi. Sebelum webinar hari ini dimulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Amalia sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Baik, kepada seluruh peserta hari ini, diharapkan untuk dapat mengaktifkan video selama webinar dilaksanakan jika tidak ada kendala, agar kegiatan berjalan lebih kondusif. Terima kasih. Sebelum kita memulai acara hari, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Kebijakan Menteri Nadiem Makarim Baik, doa dicukupkan. Para hadirin, mari kita hikmat sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh. Kepada Zoom, silahkan di-share screen. Kita jam 5 kan, jam 5 nanti kalau apa nanti ya. Baik, para hadirin, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan aturan diskusinya terlebih dahulu. Penyampaian materi akan disampaikan selama kurang lebih 30 menit, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama kurang lebih 60 menit. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur Raise Hand. Dimohon untuk mematikan mikrofon Anda selalu dalam keadaan non-aktif atau mute, kecuali jika sudah dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon, demi kelancaran kegiatan webinar ini. Baik, sebelum acara inti dimulai, saya akan memperkenalkan moderator terlebih dahulu. Bapak Dr. Darmawan Napitupulu, ST MCom CIQNR, Citi BNST. Bapak Darmawan merupakan Doktor Ilmu Komputer lulusan Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau telah menerbitkan 85 dokumen di Scopus dengan indeks Scopus sebanyak 21. Dan beliau juga telah menerbitkan 152 dokumen di Google Scholar dengan indeks sebanyak 36. Saat ini,
Beliau merupakan dosen magister ilmu komputer di Universitas Budi Luhur dan peneliti media di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau juga merupakan founder dari Sada Utama Indonesia yang bergerak di bidang riset, training sejak 2019 hingga sekarang. Halo, kapan nih diomongin? Baik, saya alihkan kepada Bapak Darmawan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kirimin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar kah, Bapak Ibu? Benar, Pak. Tolong ya, tolong kalau sedang menyimak mohon dimatikan ya anunya mikrofonnya ya, biar tidak mengganggu hikmatnya kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Putri sudah membuka acara ini sebagai MC kita hari ini yang luar biasa. Senang sekali Bapak Ibu bertemu pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Darmawan Apitupulu yang akan memandu sesi webinar pada siang hari ini. Nah, di sesi webinar ini kali ini tentang tips publikasi artikel bibliometrik di jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu semuanya. Berbicara tentang publikasi, ya, tentunya setiap kita akademisi ya ingin meningkatkan publikasinya, baik jumlah maupun kualitasnya. Terlebih tuntutan yang begitu banyak saat ini, seperti syarat naik jabatan, pangkat, ya Bapak Ibu ya, dapatkan hibah, sampai syarat untuk lulus kuliah, ya, studi jenjang S2, S3. Namun dalam kenyataannya para akademisi masih bingung bagaimana supaya bisa penelitian atau artikelnya publish di jurnal bereputasi internasional. Masih sulit rasanya dalam menulis artikel yang baik, khususnya artikel bibliometrik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, faktor apa saja yang membuat akademisi sulit untuk mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi? Kemudian juga tips dan trik apa saja yang harus dilakukan para akademisi dalam menulis artikel yang baik, khususnya untuk bibliometrik. Pada kesempatan kali ini semua itu akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan membaca terlebih dahulu CV singkat beliau. Ya. Beliau adalah seorang dosen dan Head of Department of Anatomy di Faculty of Medicine Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau juga Chief of Editor di Smart Medical Journal dan juga editor di Smart Society Empowerment Journal dan Plexus Medical Journal. Saat ini beliau sedang melanjutkan studi doktoral di Faculty of Medicine Universitas 11 Maret Surakarta. Di universitas yang sama ya Pak Nanang ya. Dalam hal publikasi, beliau tentu tidak diragukan lagi Bapak Ibu. Di tahun 2024 ini saja, saya mencatat beliau telah berhasil mempublikasikan setidaknya 4 artikel bibliometrik di jurnal bereputasi. Antara lain judulnya pertama saya catat ada Research Productivity in Catamenial Epilepsy, Bibliometric Analysis of Worldwide Scientific Literature, terbit di jurnal Helion Q1. Yang kedua ada Exploring the Therapeutic Potential of Functional Food for Diabetes, Bibliometric Analysis and Scientific Medicine, terbit di Nara Journal Q1. Kemudian ada Current Update dan Trend of 3D Printing in Spinal Surgery, Bibliometric Analysis and Review of Literature, terbit di Jurnal Orthopedics Q2. Dan masih banyak lagi artikel beliau yang masih dalam proses peer review. Nah, beruntungnya beliau ini adalah juga salah seorang alumni dari Sada
utama Indonesia, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini beliau akan berbagi eh, tips dan trik yang luar biasa. Nanti kita akan dengar bersama. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Kandidat Dr. Nanang Wiono MKes. Kita beri tepuk tangannya Bapak Ibu. Selamat siang Pak Nanang, apa kabar? Selamat siang, Pak Dermawan. Baik kabarnya, suasana cerah, sehat-sehat Baik, semuanya. senang sekali bertemu dengan Pak Nanang hari ini di kesempatan Oke, kita hari ini, Pak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, ya, pemaparan materi, nah saya sampaikan dulu tadi aturan diskusi, ya. Jadi di sesi pertama nanti pemateri akan menyampaikan paparannya selama kurang lebih 30 menit sampai mungkin 60 menit, tergantung Pak Nanang nanti. Kemudian di sesi berikutnya akan ada diskusi tanya jawab ya, dari moderator saya sendiri dan juga nanti diskusi juga dengan para peserta semua. Ya, nanti untuk diskusi silakan masukkan dulu apa namanya di kolom chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ingin ditanyakan ya. Silahkan diketik saja di kolom chat dan nanti yang ingin bertanya langsung ya saya persilakan raise hand dulu ya, raise hand dulu ya, dan yang akan terpilih raise hand nanti akan saya tunjuk untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, untuk itu saya persilakan kepada Pak Nanang untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Nanang. Terima kasih Pak Dermawan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, senang sekali bisa dalam forum yang baik ini. Saya ini muridnya Pak Darmawan, ya. Jadi saya mengenal bibliometrik itu pertama kali dari Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan pada masa pandemi COVID kemarin itu. Dan alhamdulillah sudah beberapa menulis artikel bibliometrik. Jadi saya diminta Pak Donald untuk sharing itu nek secara murid itu harus taat gitu ya, harus taat patuh gitu ya. Jadi saya ya sharing saja untuk teman-teman di Sada Utama ini. Izin untuk share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih. Ini saya diminta kalau dalam bahasa Jawa itu didawi guru saya itu Pak Dermawan untuk sharing tentang tips publikasi artikel analisis bibliometrik di jurnal internasional ya. Ya kurang lebih seperti itu, tapi nanti kita bisa belajar dan saling diskusi tentang penulisan artikel bibliometrik. Kalau teknisnya monggo nanti mungkin Sada Utama sudah punya acaranya, kegiatannya dan sebagainya untuk belajar bagaimana mendalami bibliometrik, menulis dan sebagainya. Kalau hari ini saya sharing tentang tips bagaimana publikasi artikel bibliometrik. Mungkin tadi sudah dikenalkan, ini sedikit perkenalan dari saya. Kebetulan saya bekerja di laboratorium anatomi. Anatomi itu ilmu tentang struktur tubuh manusia. Kalau dulu saya masih belajarnya itu pakai bedah mayat, kadaver. Kalau sekarang sudah mulai dikurangi, ini sekedar cerita Bapak Ibu. Sudah kita mengembangkan menggunakan plastinasi, dry cadaver, dan juga digital anatomi. Kebetulan saya juga berkecimpung di bidang publikasi. Saya kebetulan ketua pengelola jurnal di lingkungan FKUNS dan editor di beberapa jurnal di FKUNS. Dan ini mungkin beberapa karya saya, baik di bidang publikasi maupun di bidang Haki. Kebetulan Haki saya itu macam-macam dari aplikasi anatomi, video, model 3D, dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, di Scopus saya itu saat ini alhamdulillah sudah 15 dokumen. Itu salah satu yang berperan meningkatkan adalah artikel bibliometriknya. Dari 15 dokumen itu 7 artikel itu bibliometrik. Dan bibliometrik ini alhamdulillah bisa meningkatkan motivasi dan tanda kutip PD, rasa percaya diri saya untuk menulis
untuk melakukan penelitian, publikasi, presentasi, dan sebagainya. Alhamdulillah salah satu hikmahnya menulis bibliometrik ini banyak sekali, mulai dari sharing, penelitian, dan publikasi. Jadi bibliometrik ini sangat cocok bagi para pemula yang mau membangun portofolio untuk publikasinya. Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sudah paham apa itu bibliometrik dan sebagainya, perbedaannya dengan yang lain dan sebagainya. Yang perlu kita ketahui bahwa artikel bibliometrik ini berkembang sangat pesat saat ini. Ya. Publikasinya meningkat pesat dan banyak peluang untuk publikasi artikel bibliometrik ini. Contohnya di bidang kedokteran dan kesehatan itu di Scopus di luar negeri itu kebanyakan sudah 16% ya. Tapi di Indonesia saya lihat itu baru 4%. 4% dari bibliometrik di Indonesia itu bidang kedokteran. Jadi peluangnya masih banyak. Mungkin silahkan nanti dilihat di bidang Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah contoh saya cuplikan dari Scopus ini beberapa hari yang lalu. Di Scopus kurang lebih sudah ada 53.000 lebih dokumen tentang bibliometrik dari berbagai bidang. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau menulis bibliometrik itu peluangnya besar. Ya, publikasi termasuk di jurnal yang bereputasi, kalau di Indonesia kan masih suka yang Scopus 53.000, trennya naik terus ya, naik terus. Ini kalau kita lihat ini pas dulu saya belajar dengan Pak Dermawan tahun 2022 itu ada 22.000, 33.000. Kemudian tahun 2023 itu sudah 41.000 dan tahun 2024 beberapa hari yang lalu saya cek sudah 53.000. Jadi kenaikannya sangat pesat ya. Lebih dari 10.000 per tahunnya. Kemudian dari 53.000 itu ini Indonesia itu kurang lebih nomor 12 kalau nggak salah itu di bawahnya Malaysia ya. Nomor 12 di bawahnya Malaysia, paling banyak itu dari Cina. Dari Cina. Kemudian di Indonesia sendiri kurang lebih sampai sekarang ada 1.400-an dokumen bibliometrik. Paling banyak ini kalau Bapak Ibu lihat dari UPI, dari Bina Nusantara dan sebagainya. Kemudian ada UGM, Unpad, UNS juga ada yang sudah masuk sana, kurang lebih ada 56. Nah, Alhamdulillah dari 56 di UNS itu saya sudah punya 7 artikel bibliometrik. Nah, ini ya untuk tanda kutip tadi, portofolio tadi. Ini adalah contoh beberapa artikel bibliometrik saya yang sudah publish di jurnal Scopus ya, Scopus mulai dari Q4 ini tahun 2022 dulu tentang akupunktur. Kemudian tahun 2024 ini saya sudah publikasi yang sudah publish itu 4 artikel dan saat ini ada 2 artikel yang sudah accepted ya, bibliometrik juga. Ini tadi tentang epilepsi, jurnal Helion Q1, kemudian tentang spinal surgery di bidang ortopedi Q2, kemudian bibliometrik di bidang penyakit diabetes mellitus dengan functional food itu Q1 di NARA, kemudian tentang AR augmented reality di bidang pendidikan kedokteran ini di Q3 ya. Ini sudah ada contoh-contoh artikel yang publish di jurnal internasional bereputasi. Kemudian ini adalah artikel saya yang pertama kali publish di Proceeding. Jadi dulu waktu saya belajar dengan Pak Dermawan, kemudian saya belajar lagi tentang bibliometrik dan langsung eksekusi menulis tentang virtual reality di bidang anatomi. Ini membuatnya kurang lebih hanya 3 hari atau 1 minggu ya, kurang lebih 3 hari atau 1 minggu. 3 hari itu nulis abstrak, disubmit ya, kemudian nulis artikelnya. Ini publish di Scopus ya, Proceeding. Kemudian ini dengan mahasiswa bimbingan saya, ini juga di Proceeding Internasional yang terindeks Scopus. Kemudian ada beberapa contoh lagi, yaitu tentang bidang anatomi, spiritualitas, kemudian tentang medical education. Ini terbit ada yang jurnal internasional, ini tidak bereputasi, kemudian ada jurnal nasional Sinta 4 dan jurnal nasional Sinta 2. Ini termasuk sebagian dari karya skripsi mahasiswa, kemudian kita publikasikan di jurnal. Nanti ada yang tadi yang AR tadi, ini tiga ini dari skripsi mahasiswa juga. Bapak Ibu sekalian,
apa tuh bedanya bibliometrik dengan artikel yang lain? Mungkin ini sudah sering disampaikan Pak Darmawan ya. Dan saya menemukan momentum, menemukan peluang ini adalah di bibliometrik. Saya sudah ikut pelatihan-pelatihan baik dalam penulisan sistematik literatur review, meta analisis, ya sudah berkali-kali latihan tapi ya belum sempat eksekusi karena banyak effort yang harus dikerjakan. Nah, bibliometrik ini salah satu peluang yaitu melakukan bibliometrik dalam bidang yang luas, kemudian nanti kita dibantu tools yang ada sehingga kita bisa melakukan analisis bibliometrik, kemudian kita tuangkan dalam artikel baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan karena bibliometrik ini global, jadi mungkin implikasinya memang tidak seperti SLR maupun meta analisis kalau di bidang kedokteran ya. Itu justru ini peluang kita. Jadi menulisnya tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu berat menulisnya. Ini juga dari tulisannya Pak Darmawan ya, apa perbedaan SLR, narrative review dan bibliometrik. Ternyata untuk peluang publikasinya sistematik literatur review dan bibliometrik ini tinggi ya, di jurnal internasional bereputasi cukup tinggi. Kemudian juga disarankan untuk mahasiswa baik S2 maupun S3. Sedangkan naratif review ini biasanya bersifat subjektif, ini ya biasanya memang kita menulis tapi publikasinya itu lebih rendah dibandingkan dengan SER maupun bibliometrik analisis. Bapak Ibu, sebagai sebuah metode tentu bibliometrik ini ada pro kontra, ada perbedaan pendapat di berbagai kalangan ya, tetapi saya lebih ke arah mengambil sisi positifnya ya. Mungkin ada orang yang cenderung ke arah idealis, ada yang pragmatis, saya cenderung realistis ya, karena bibliometrik ini ada peluang dan bisa dipublikasikan maka kita ambil. Apa tuh kelebihan bibliometrik? Ini lebih objektif ya karena semuanya kita lakukan dari database online, kemudian dilakukan dengan prosedur yang transparan, adaptasi dari Prisma, dan hasil dapat diproduksi dengan metode yang sama, singkat dan tidak mahal. Bapak Ibu, kalau penelitian, kalau di bidang saya, di bidang biomedis, laboratoris, kedokteran itu, untuk membuat satu gambar itu mungkin butuh dana mungkin sekitar 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 15 juta untuk satu variabel saja. Itu misalnya pemeriksaan dengan ELISA atau dengan imunohistokimia gitu ya. Nah, dengan bibliometrik ini singkat dan tidak mahal. Modalnya hanya kuota dan kopi. Cepat dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin kalau saya penelitian pakai Tiko sampelnya kurang harus nambah lagi, wah repot itu. Mungkin harus ganti jurnal saja. Kalau ini kalau suruh nambah sampel dari ganti kata kunci tinggal kita lakukan. Kita bisa membuat data bibliometrik ini kalau sudah pinter mungkin asal sudah ketemu kata kuncinya, kita kerjakan 1-2 jam selesai. 1-2 jam selesai, diendapkan dulu, besok kita tulis. Dari metodenya, hasilnya, dan sebagainya kita lengkapi mungkin kalau kita fokus mungkin 3 hari 1 minggu sudah jadi draft artikel kita. Nah, cepat dilakukan dan dapat digunakan untuk melihat level individu, institusi nasional maupun internasional. Jadi ini salah satu cara menurut saya, pengalaman saya sampai saat ini adalah menulis artikel yang cukup cepat. Dan sudah saya share ke teman-teman saya, guru saya, dan sebagainya. Wah, ini kalau seperti ini bisa nulis artikel tiap minggu ini. Kebanyakan komentarnya seperti itu, tapi tergantung nanti ya. Banyak hal tadi. Tentu ada kekurangannya. Kekurangannya ini kutipan kadang tidak mengindikasikan sesuatu yang mungkin yang berkualitas, kadang metrik mudah dimainkan dan sebagainya. Ada variasi antar bidang individu, mungkin dianggap beberapa kurang bernilai tambah. Tapi saya kira realitasnya sekarang bibliometrik ini bisa diterbitkan di jurnal baik nasional maupun internasional, baik yang sudah terindeks maupun yang belum terindeks. Jadi peluangnya masih besar. Dan sampai saat ini seperti disampaikan Pak Darmawan tadi, bibliometrik ini bisa untuk untuk syarat studi, misalnya mahasiswa S2, S3 di beberapa prodi itu boleh pakai review, ya di beberapa prodi itu boleh pakai review termasuk bibliometrik. Kemudian bisa juga untuk laporan hibah. Ya, kalau di tempat kami penelitian tahun pertama itu mungkin masih nunggu reagen datangnya dari luar negeri itu ya mungkin akhir tahun baru sampai padahal monetnya kan mungkin September Oktober sudah monet. Ya itu mungkin disiasati salah satunya dengan kita membuat artikel bibliometrik untuk luarannya dulu. Baru tahun kedua kita menggunakan data dari penelitian kita.
Kemudian tadi untuk naik pangkat, untuk kum, BK, nilai BKD, kum PAK dan sebagainya. Walaupun ada perbedaan ya mungkin nanti kita bisa sharing apakah bibliometrik ini bisa untuk syarat khusus kenaikan pangkat. Karena di tempat kami ada perbedaan pendapat, kenaikan pangkat syarat khusus lektor kepala dan guru besar harus original research atau boleh SLR. Yang lain masih dipertimbangkan ya. Tentunya ini jadi tapi menarik ya. Kalau saya tidak masalah nanti kita lengkapi saja dan kedepannya kalau Bapak Ibu sudah pintar menulis bibliometrik bisa dikombinasi bibliometrik dengan scoping review, bibliometrik dengan sistematik literatur review, bibliometrik dengan meta analisis bisa ya kedepannya misalnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam menulis artikel bibliometrik? Yang penting adalah segera tulis saja apa yang menjadi ide Bapak Ibu, mencari contoh artikel yang relevan, yang sesuai, tidak usah takut ada duplikasi dan sebagainya karena mesti berbeda ya. Metadatanya berbeda, kata kuncinya berbeda dan sebagainya. Kalau teman-teman di luar negeri itu kebanyakan pakai Web of Science, kita pakai Scopus misalnya atau yang lainnya. Mengikuti biasanya dengan introduction, method, research, ya, and discussion. Kemudian sesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal yang dituju. Pilih jurnal yang menerima artikel bibliometrik, ya, karena ada beberapa jurnal yang memang disebutkan tidak menerima bibliometrik, yaitu dihindari saja. Karena banyak dan hampir sekarang semua sudah mulai mengenal bibliometrik. Mereka kadang pernah mendengar tapi belum mengenal ya. Ya ini saya kira perlu dicoba. Kemarin saya di jurnal Sinta 2 itu pertama ditolak tapi kedua bisa diterima. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah belajar bagaimana cara menulis bibliometrik ya sudah dijelaskan Pak Darmawan dulu saya juga ikut workshopnya yaitu bagaimana kita menentukan tujuan, skop dari bibliometrik, pilih teknik yang kita gunakan ya, teknik yang kita gunakan eh, termasuk juga nanti kita menggunakan toolsnya ya, apakah menggunakan Force Viewer atau Bibliosa ini atau yang lain. Kalau misalnya sederhana, pertama kali boleh pakai Force Viewer saja, tapi saat ini saya lebih suka pakai kombinasi ya, pakai Force Viewer dan pakai Bibliosa ini. Kemudian data mining, kemudian kita lakukan tadi menggunakan Force Viewer dan Bibliosa ini. Datanya biar lebih bagus, lebih cantik tampilannya. Ya, tadi sama ya, bagaimana cara kita melakukan bibliometrik ya. Ini kriteria yang kita gunakan. Bapak Ibu silahkan nanti mencontoh dari jurnal yang dituju, kemudian artikel yang sesuai. Nanti untuk performanya itu bisa mulai dari pertumbuhan artikel tiap tahun, dokumen type, bahasa, dan sebagainya. Tapi kalau di bidang saya, di bidang kedokteran, biasanya ini hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Bumbu-bumbu saja nanti yang mendalam adalah pada analisis tentang kookuran atau keywordnya. Ya, hubungan antar tema, tren penelitian, dan sebagainya, termasuk bisa mencari gap riset dan novelty dari analisis bibliometrik tersebut. Nah ini bagaimana yang kita lakukan? Kebanyakan teman-teman bingung bertanya, ini apa tuh yang ditulis di biometrik itu? Ya tadi yang sudah saya sampaikan dari Scopus misalnya itu sudah ada ya, tren pertumbuhan per tahun, most prolific author, most cited dokumen, negara terbanyak dan sebagainya itu mungkin kita ambil 3 sampai 5 gambar untuk pendahuluan saja. Kemudian yang perlu kita bahas adalah tadi tema-tema yang menjadi fokus kita. Misalnya tadi tentang virtual reality di bidang anatomy education, oh bagaimana temanya apa saja, trennya seperti apa, dan sebagainya. Kita pilih nanti tema-tema yang sesuai, ini bisa dari analisis dari klasternya dan sebagainya, atau kalau kita sudah bidang itu biasanya tahu, oh ini betul, ini yang paling sip, paling menonjol, paling mungkin menarik bagi kita, dan sebagainya. Kemudian kita elaborasi, kita jelaskan, kita perdalam, kemudian kita tambahkan dari temuan-temuan tersebut, kita bahas, kita carikan referensi yang sesuai, dan kita kaitkan dengan mungkin perkembangan ilmu tersebut. Nah, tadi sudah untuk penulisannya, yaitu mulai dari isinya ya, isinya, tapi penulisannya tidak harus urut dari introduction. Kalau saya biasanya lebih suka dari metode dan hasil, kemudian baru membuat discussion, baru introduction, abstrak, dan judul terakhir. Nanti pilih yang paling bagus. Ya, penulisannya komponennya dari introduction, method and research, kemudian conclusion dan discussion.
result dan discussion ini disesuaikan dengan gaya lingkung jurnal. Ada jurnal yang jadi satu, result discussion jadi satu, ada yang jurnal yang result sendiri, discussion sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan menyesuaikan. Ini Bapak Ibu mungkin sedikit tips bagaimana kita menulis bibliometrik ya. Kalau saya lebih suka menulis dari material and methods. Material methods itu biasanya bisa berupa narasi, dilakukan pencarian dengan kata kunci ini pada tanggal sekian di Web of Science atau Scopus. Ya kalau saya kebanyakan Scopus, Scopus pada tanggal sekian ditemukan sekian dokumen diolah dan sebagainya sampai kemudian kita lakukan analisis bibliometrik dan kita tulis. Nah, kan pagi setelah makan jam 10 baru dikasih makan selingan. Atau ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian hasil dan diskusi ya. Hasil dan diskusi ini tiap-tiap hasil itu kita gambarnya kemudian kita komentari dengan mungkin 1-2 paragraf, tiap paragraf 150 sampai 200 kata ya. Jangan mengulang apa yang sudah digambar, misalnya open mic-nya 20, jangan 20 tapi dibuat presentase dan sebagainya. Ya. Kemudian terutama tadi fokuskan pada yang co-occurrence kalau dari post viewer. Kalau dari nanti bibliosa ini ada banyak, ada thematic evolution, eh, word cloud dan sebagainya. Kemudian kesimpulan, nah silahkan Bapak Ibu setelah melakukan pembahasan, diskusi dari hasil tersebut, lakukan kesimpulan dan arahan ke depannya. Apakah mungkin ada kesenjangan penelitian? Kalau Bapak Ibu mahasiswa S2, S3, nanti ini untuk justifikasi kita ketika ketemu promotor dan kopromotor. Ya, ketika diskusi kita sampaikan seperti ini perkembangannya dan sebagainya. Kemudian baru kita terakhir menulis pendahuluan. Nah, baru terakhir adalah judul dan abstrak ya. Kita lakukan penulisan ini dan sekarang Bapak Ibu bisa lebih mudah dibantu dengan berbagai macam tools termasuk AI. Dengan batas-batas tertentu kita boleh menggunakan AI ya. Bapak Ibu sekalian, salah satu keuntungan bibliometrik adalah tidak kalau di bidang kami di bidang kedokteran itu biasanya harus pakai ethical clearance, pakai hewan, pakai sel atau apalagi pakai manusia itu harus ethical clearance itu cukup ketat. Nah, di bibliometrik tidak ada ethical clearance ya. Biasanya tidak diperlukan jadi lebih cepat. Kemudian ya seperti biasalah nanti ada konflik of interest tidak, acknowledgement dan sebagainya dan ini bisa untuk laporan misalnya hibah, ya, bisa laporan hibah. Jadi kita mungkin misalnya bulan Maret, April itu diterima hibah, kita sudah begitu bulan itu langsung nulis artikel bibliometrik bisa disubmit. Jadi kita nanti selangkah lebih maju ketika monet kemajuan sudah punya draft atau bahkan mungkin sudah disubmit. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Pak Darmawan tentang tips dan mungkin sedikit pengalaman dalam menulis artikel bibliometrik di jurnal nasional maupun internasional, sharing. Silakan jika ada mungkin perlu didiskusikan, monggo. Kalau teknis dan sebagainya nanti silakan belajar dengan Pak Darmawan dan ahlinya. Terima kasih Pak Darmawan. Monggo Ya, saya kembalikan waktunya. baik, terima kasih Pak Nanang. Kita kasih applause dulu Bapak Ibu untuk materi pemaparannya beliau hari ini. Baik, sangat menarik ini Pak Nanang Wiono atas penyampaian materinya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh ya Bapak Ibu ya. Khususnya bagaimana tips dan cara praktis ya untuk publikasi di jurnal internasional ya. Sebelum nanti saya persilahkan uh, peserta yang bertanya, saya mungkin izin Pak Nanang ini ingin bertanya beberapa hal ya terkait dengan Oke. bibliometrik. Tadi sudah disampaikan nih Pak Nanang eh, di awal bagaimana tren bibliometrik itu ya. Yang di Scopus itu sangat pesat sekali trennya Bapak Ibu. Eh, lebih dari saya catat tadi lebih dari 10.000 tiap tahun ya kurang lebih ya. Ya. Jadi, Oke. jadi perkembangannya sangat pesat ya. Nah, sayangnya di Indonesia ini masih sedikit ya tadi Pak ya saya catat Betul. yang menulis. Tapi dari sedikit itu eh, ada beberapa universitas dan bahkan dosen yang sangat produktif termasuk Pak Nanang ini.
Di Iya, mana iya. Pak Nanang tadi sudah menulis 7 ya artikel ya di publish di Scopus. Nah, saya ingin tanya nih biar teman-teman juga mungkin Bapak Ibu ingin tahu bagaimana caranya Pak Nanang bisa sebegitu produktif ya menulis artikel bibliometrik ya Iya. eh, untuk tadi bisa menangkap peluang yang begitu pesat. Itu Pak, monggo Pak, boleh dijawab dulu Iya. Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi betul, kalau kita lihat dari 53.000 sekian, Indonesia itu masih nomor 12, 1.400-an, masih kalah dengan Malaysia, ya, bibliometrik. Tetapi ada beberapa institusi tadi, ada UPI, BINUS itu peringkat tertinggi bibliometriknya. Bahkan saya lihat ada dosen, ada researcher dari Indonesia itu ada yang sudah lebih dari 20 bibliometrik Pak Darmawan. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, setelah saya pelajari itu ternyata kebanyakan berkolaborasi. Tentunya kalau saya membatasi kolaborasi itu biasanya ya di bidang kedokteran atau yang terkait. Bagaimana tipsnya? Pengalaman saya, Pak Darmawan, saya itu suka berbagi. Jadi begitu saya dulu itu sudah publish pertama kali, langsung saya share ke teman-teman, pada pimpinan di fakultas dan sebagainya. Kemudian saya bahkan roadshow, roadshow ke berbagai departemen, ke penyakit dalam, ke ortopedi, ke bedah, ke psikiatri dan sebagainya. Saya jelaskan apa itu bibliometrik dan kebanyakan mereka tertarik. Kemudian saya berikan ya semacam sharing gitu. Nanti dari situ lahir ada beberapa kolaborasi. Mungkin misalnya yang 10 ikut sharing, nanti mungkin 2 yang menulis dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dengan kami memberikan kesempatan di departemen kami itu boleh skripsi, ya misalnya 10 yang ambil skripsi, boleh 2 bibliometrik. Ya. Dan itu biasanya skripsinya itu cepat sekali Pak Darmawan. Biasanya anak-anak itu 1 tahun, kita bibliometrik mungkin 4 bulan, 6 bulan sudah selesai. Dan bisa publish. Ya, bisa publish, bahkan ada yang sudah tembus Scopus, ada yang Sinta 2, Sinta 4, dan sebagainya. Karena kalau penelitian di bidang kedokteran di kami, untuk mahasiswa S1 itu kalau hanya satu variabel tembus Sinta 2 agak sulit. Nah, bibliometrik ini bisa tembus Scopus. Nah, makanya ini saya sering sharing, sering berbagi pada teman-teman, bahkan juga ke teman-teman asosiasi anatomi Indonesia dan sebagainya juga saya share. Ya. Termasuk alhamdulillah sekarang sudah sering diundang mengisi workshop-workshop bibliometrik Pak Darmawan, baik oleh teman-teman departemen di kedokteran di luar UNS ya, kemarin ke Unhas, ke UNES, ya, bahkan di asosiasi anatomi pun sudah diminta sharing untuk ini dan itu membuka peluang kita untuk kolaborasi. Jadi ada beberapa yang memang saya tulis sendiri, artinya saya prinsipal investigatornya, tapi ada yang kolaborasi, baik dari dalam UNS maupun di luar UNS. Tentunya biasanya bidang-bidang yang terkait di bidang kedokteran atau yang terkait. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah bisa menulis, segera cari teman, jangan nulis sendiri. Kalau nulis sendiri nanti kalau macet terus berhenti nanti. Kalau sudah wah nggak jadi, apalagi ditolak gitu. Nah, kalau dengan teman-teman itu kita lebih semangat, lebih semangat. Baik. Itu kita Monggo. sharingkan dan Bapak Ibu sekalian mungkin sekedar informasi saat ini kalau mau penelitian yang mudah ya dry lab. Dry lab itu dengan komputer, bibliometrik. Kalau di bidang kesehatan mungkin Pak Darmawan itu paham bioinformatika, ya bioinformatik. Itu juga menarik itu. Publikasinya bisa Q1, Q2. Itu kita depan komputer penelitian sederhana kita bisa publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, tentunya kalau di bidang kami ya tetap ada penelitian laboratoris dengan tikus, hewan coba, dengan sel maupun pada penelitian klinis. Intinya adalah lakukan, segera tulis, kolaborasi. Nanti kalau sudah pertama kali publikasi itu jadi pede kita. Jadi pede dan semangat, oh bisa atau ternyata Scopus tidak sesulit yang dibayangkan. Tahun 2021 itu saya baru punya 1 atau 2 Scopus Pak Darmawan. Begitu punya bibliometrik ini, semangat. Oh ternyata bibliometrik akhirnya juga merambat pada penelitian lain kami untuk semangat publish. Jadi PD. Jadi PD. Jadi ini saya kira peluang bagi teman-teman seperti saya yang pemula ini bagus untuk membangun portofolio. Ini sudah ada berapa yang sudah accepted 2 lagi di jurnal Q3 dan kalau tidak ada Q3 dan Q2. Kemudian ada mungkin 3 atau 4 submit juga kolaborasi dengan teman-teman dari kardiologi jantung,
ya dengan psikiatri, dengan parasitologi, ya ini kita kolaborasi. Demikian mungkin Pak Darmawan, terima kasih. Iya, Pak Nanang, aduh luar biasa ya ini kolaborasi nih tipsnya Bapak Ibu ya. Tanpa kolaborasi rasanya susah ya Pak Nanang, sulit ya untuk kita apa Ya, istilahnya nanti jadinya litbang, sulit berkembang gitu ya. Pak Nanang, tadi saya ingin apa menanyakan lagi itu kalau di sana skripsi boleh ya Pak ya pakai bibliometrik ya. Tadi Pak ya, Nanang sebutkan untuk skripsi boleh ya pakai bibliometrik ya untuk syarat lulus ya. ya, ya di Jadi artinya kedokteran memang, artinya ya, menggantikan skripsi atau seperti apa Pak Nanang? ya. Jadi pengalaman pengalaman di tempat kami memang tidak ada aturan, yang ada itu kan boleh penelitian, baik penelitian eksperimen, survei dan sebagainya, tapi boleh review pada masa pandemi itu. Lah, kalau review boleh, berarti kan bibliometrik juga boleh, kan ini review juga. Dan kalau kita lihat bibliometrik juga bisa tembus Sinta 2 bahkan Scopus. Jadi memang aturannya bolehnya review, tapi saya tanda kutip sounding dengan teman-teman dan pimpinan, ya sudah dilakukan saja. Wong nyatanya nyatanya Oh, luarannya malah lebih bagus daripada yang penelitian mungkin yang eksperimen dan sebagainya. Ya, tapi kami batasi Pak Darmawan. Jadi misalnya di anatomi itu satu departemen 10 skripsi, mungkin hanya 2 yang boleh bibliometrik. Dan kita bimbing dan lebih cepat. Mereka lebih cepat bisa publikasi, yang lain masih proposal, ini sudah nulis artikel, sudah submit. Nah, nanti formatnya, skripsinya ya saya ikuti format skripsi. Tapi publikasinya kan sesuai dengan format publikasinya. Di UNS, di FK sudah seperti itu. Bahkan saya bertanya ke teman-teman di beberapa center itu, boleh untuk skripsi, boleh untuk tuh itu Pak Dermawan, syarat kelulusan untuk S2 dan S3. Ya, informasi dari beberapa teman ya, boleh syarat kelulusan, bukan untuk anu ya, bukan syarat utama ya, tapi tambahan dulu. Syarat publikasi itu boleh. Saya kira ini bagus dan kebetulan saya sedang sekolah S3 itu ya saya sounding ke pimpinan, kalau bisa semester 2 semester 3 itu mahasiswa sudah publikasi. Sudah punya Scopus 1 atau 2 kan jadi PD. Karena kalau nunggu tahun keempat baru nunggu penelitian, baru publikasi, stres nanti. Ya kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya nggak bagus atau mungkin nulisnya lama, stres nanti. Itu mungkin Pak Darmawan. berarti itu kebijakan di sampai sekarang ya Pak ya, bahwa bibliometrik bisa menggantikan skripsi ya, walaupun Ya, ada anu ya, tidak semua mahasiswa tadi ya bisa ya, betul. Di tempat kami memfasilitasi. seperti itu. Pak, satu lagi Pak, ini tadi disampaikan menarik, ada istilah dry lab ini Pak. Ini apa istilah di medis kesehatan atau buat teman-teman yang Ya, lain bisa ini? ya. Jadi gini Pak Darmawan. Jadi kalau di tempat kami itu kan penelitian biasanya di laboratorium ya, pakai tikus, diambil darahnya, diambil otaknya dan sebagainya, kemudian kita olah dengan pemeriksaan-pemeriksaan itu pakai teknik-teknik tertentu, memeriksa kadar interleukin, kadar gula dan sebagainya. Itu namanya wet lab, ya wet lab. Jadi kita harus ke lab dan sebagainya. Nah, pada masa pandemi kemarin itu di dunia internasional kan ada PPKM itu ya. Maka banyak publikasi di luar negeri itu termasuk meningkatkan dry lab. Nah, salah satu dry lab ya dengan review dengan bibliometrik ini. Kemudian sekarang yang berkembang adalah bioinformatika Pak Darmawan. Jadi bagaimana mengolah berbagai database tentang gen, tentang protein, tentang penyakit dan sebagainya itu dari database itu kita olah dengan berbagai machine learning, berbagai tools ini kemudian nanti juga bisa publikasi. Jadi kita bisa melihat kaitan protein dengan penyakit ini, herbal dengan penyakit ini itu bisa. Nah, itu menarik. Saya sedang belajar itu juga dan ini peluang Indonesia bisa bersaing ini karena hanya butuh komputer mungkin sedikit lebih bagus gitu, bisa. Karena kalau penelitian yang wet lab mahal itu Pak Darmawan, kita harus sekian ratus juta, padahal hibah kita paling puluhan juta. Baik, Mungkin baik, gitu Pak menarik. Darmawan tentang dry lab itu. Baik, baik, menarik. Ini berarti dry lab ini bisa dilakukan siapa saja ya? Mungkin istilahnya modalnya komputer aja gitu kan? Ya, Ya kan? nah itu Jadi tidak perlu kesempatan peluang. ya,
Jadi misalnya saya kedokteran dengan orang komputer, orang kedokteran dengan orang kimia, karena mungkin harus kolaborasi. Iya, 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 iya. Baik, menarik, menarik. Ya, baik Pak Nanang, ini sebenarnya saya masih ada lagi hal yang saya ingin tanyakan banyak ini sebenarnya karena Nggih, nggih. pemaparan Pak Nanang sangat menarik ya, dan juga tadi disampaikan banyak keuntungan dari biometrik ya. Tadi kita hanya istilahnya modal kuota dan kopi tadi saya sempat nyatat itu kan, ya. Jadi tidak Kuotanya perlu kalau di sekolah. kampus gratis, Pak Darmawan. Nah, itu dia. Apalagi kalau di kampus gratis, jadi praktis modal kopi aja ya berarti ya. Iya, Jadi siapapun bisa, artinya siapapun bisa melakukan bibliometrik ini ya. Dan ini peluang ya untuk teman-teman tadi yang sedang kuliah tadi ya, misalnya untuk S2, S3 gitu ya, sebagai memenuhi syarat ya kelulusan, kemudian untuk laporan hibah gitu ya, dan ya, naik pangkat. Hanya satu hal aja Pak, ini yang tadi pro dan kontra bibliometrik ini sejauh mana nih Pak Nanang? ya. Dari kalangan internal sendiri maupun saya cermati di di medsos dan sebagainya ada pro kontra. Karena dianggap bibliometrik ini kurang beri nilai tambah karena mungkin analisisnya superficial gitu ya Pak Darmawan. Tidak mendalam seperti SLR atau yang lain. Tetapi realitanya bibliometrik ini justru bisa memberikan gambaran bagi para terutama pemula. Ya kalau mungkin para suhu, para master nggak apa-apa penulis yang dalam, tapi para pemula kan kesulitan. Nah ini kan peluang. Dan realitanya bisa publikasi di Scopus mau G1, Q2, Q3, Q4 bisa, untuk kum juga bisa, untuk naik pangkat juga bisa. Ya selama tidak dilarang ya kita manfaatkan saja saat ini. Baik, 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 baik. Berarti ini sangat berguna untuk para pemula yang ingin mendalami ya Pak Nanang ya, materi atau topik Oke. tertentu ya. Baik, luar Termasuk biasa membangun pokoknya. portofolio Pak Dermawan. Mungkin karena pemula kan Oke. mau punya akun Scopus saja, kalau belum punya penelitian yang bagus kan sulit. Nah, dengan bibliometrik ini bisa nulis itu, nulis satu dua, kalau sudah tembus kan jadi PD. Biar Ya, contohnya saya tadi tahun 2022 baru 3, sekarang sudah 15 kan sudah naik berapa ratus persen itu. luar Contoh, biasa Pak. contoh ini para pemula ya. Ini seperti saya kok bagus sekali peluangnya. Iya Pak Nanang, ini patut ditiru ya Bapak Ibu ya. Pak Nanang luar biasa ini. Sangat produktif sekali. Dari 3 artikel sekarang sudah 15 ya Pak Nanang ya di Scopus. Padahal banyak teman-teman yang masih kesulitan nih Pak Nanang. Sering bertanya bagaimana sih cara publis di Scopus gitu ya. Oke. Untuk naik pangkat dan sebagainya. Nah ini peluang sekali Bapak Ibu bibliometrik ini. Kita manfaatkan seluas-luasnya. Masih ada lagi Pak Nanang, saya ingin bertanya, tapi saya simpan dulu pertanyaan saya karena Oke. saya akan memberi kesempatan kepada para peserta audiens yang ingin bertanya nih Pak Nanang. Silakan Bapak Ibu bisa Monggo, raise monggo. hand ya, raise hand dulu ya, tekan tombol raise hand untuk bisa saya tunjuk nanti siapa yang berhak untuk bertanya. Untuk saat ini kita buka satu sesi pertama untuk bertanya 3 orang ya, 3 orang penanya dulu. Sudah ada di sini Ibu Kurnia Indah Permatasari, kemudian ada Bu Uus, Pak Uus ya, Pak Uus Rustiman. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Saya buka 3 dulu ya, 3 orang penanya dulu. Dan ada satu lagi Pak Nanang, Merianti, Bu Merianti. Silakan Bu Kurnia bisa Oke. menyampaikan langsung open mic. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Nanang mau tanya lagi begitu Pak. Mohon di-share terkait dengan langkah-langkah penulisan artikel bibliometrik tadi Pak. Soalnya saya sempat mendengar tapi ada beberapa yang terlewat gitu Pak. Mohon dijelaskan ulang Pak kalau berkenan. Terima kasih. Oh, ya. Ya, sebenarnya itu langkah-langkahnya itu sudah kita pelajari saat kalau dulu ikut workshopnya Pak Darmawan sudah disampaikan ya itu ya. Jadi bagaimana langkah-langkahnya tadi mungkin oke saya share.
Mohon izin Pak. Nah, ini mungkin yang ini. Yang ini ya? Bawahnya lagi Pak. Mohon Yang maaf. ini? Bukan Pak, bawahnya Pak. Bawahnya lagi Pak. Bawahnya maaf. Lagi Pak, Yang mana? bawahnya lagi. Nah, ini mungkin Pak yang dari tadi metode itu Pak. Oh, anu toh cara menulisnya ya? Iya Pak, cara menulisnya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah punya tema, kemudian pastikan keyword yang tepat, ya kata kunci yang tepat. Misalnya saya tentang virtual reality in anatomy education. Berarti kata kuncinya virtual reality diberi tanda petik itu and anatomy and education or learning or teaching misalnya gitu ya. Ketemu berapa dokumen, kemudian kita olah sedemikian rupa pakai Foursquare atau dan bibliosa ini atau salah satu saja. Kemudian kita masukkan dalam draft. Jadi pertama kali dilakukan adalah menulis material metode tadi ya, dilakukan pencarian di Scopus pada hari apa, tanggal berapa, dengan kata kunci apa, ditemukan misalnya 1.000 dokumen. Kalau mau diambil semua ya silahkan, kalau mau difilter ya boleh, dibatasi mungkin 10 tahun terakhir, hanya bahasa Inggris, misalnya gitu, nah silahkan, itu sesuai dengan yang kita gunakan. Mungkin untuk tipsnya, Bapak Ibu kalau menulis bibliometrik itu kalau bisa lazimnya itu minimal 300 dokumen ya yang ditulis, yang digunakan. Bagusnya mungkin 700 sampai 1.000 ya. Apakah 2.000 boleh? Boleh, tapi lama nanti, ruwet nanti. 5.000 ya boleh, tapi lama. Saya sarankan minimal 300, kemudian paling optimal sekitar 1.000 dokumen. Ya, ya kalau awal-awal ya mungkin yang sedikit saja. Kalau banyak difilter tahunnya, mungkin hanya jurnal saja, silahkan itu bisa dipilih. Nah, setelah itu material metode bisa berupa narasi atau bisa digambarkan seperti ini, Bu Kurnia. Ya, jadi tahapannya ini sampai ini olah data ini diberi. Nanti silahkan dicari kata di Google Scholar bibliometrik tema Bapak Ibu yang terkait, cari aja. Terus itu jadi contoh. Ya, jadi contoh. Nah, seperti ini. Nanti ini saya share Pak Darmawan untuk PPT-nya. Jadi nanti silahkan mungkin Baik, bisa Pak. digunakan untuk belajar. Ini kemudian setelah ini material metode. Nah, kalau sudah jadi kan berarti kita sudah punya hasil. 1 jam, 2 jam sudah selesai. Padahal kalau penelitian pakai hewan coba, saya itu minimal butuhkan waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Penelitian di survei masyarakat ya bisa lama. Nah, kalau ini dengan maksimal 2 jam sudah jadi penelitian kita. Nah, kalau semangat bisa ditulis langsung, tapi kalau belum ya sudah didapatkan dulu. Mungkin dapat 5 gambar, 7 gambar, 8 gambar, dibiarkan dulu, besok kita tulis. Nah, hasilnya seperti ini, nanti gambar-gambar tadi dari Scopus, mungkin kan penelitian per tahun, autor terbanyak, negara terbanyak itu ditampilkan dulu, kemudian tiap gambar itu diberi keterangan. Ya, tiap gambar diberi keterangan 1 sampai 2 paragraf, tergantung bidang masing-masing. Kalau kedokteran itu biasanya artikel kan mungkin 3-5 halaman cukup. Kalau ilmu sosial kadang mungkin 10 halaman, 15 halaman. Jadi monggo tergantung bidang Bapak Ibu masing-masing. Berikan keterangan masing-masing hasil tadi dengan kata-kata, tapi jangan mengulang yang ada di gambar. Nah, sudah jadi hasilnya. Nah, kemudian diskusikan. Misalnya tadi diskusinya nanti misalnya tentang pertumbuhan per tahun, oh tentang virtual reality meningkat paling banyak tahun 2000-an misalnya. Itu diberi keterangan, oh terkait dengan penemuan komputer misalnya, itu bisa ditampilkan. Atau yang lainnya, nanti silakan Bapak Ibu mencari mungkin suatu fenomena, peristiwa, oh pada masa COVID mungkin ini dan ini bisa dikaitkan. Kalau itu untuk result and discussion. Nah, setelah itu balik kesimpulan ya monggo nanti dari result discussion kita simpulkan dan mungkin peluang atau mungkin future future direction, future perspective dan sebagainya. Nah, baru terakhir membuat introduction, kemudian membuat judul dan abstrak. Mungkin seperti bukunya, apakah ada sudah jelas? Masih ada yang mau ditanya, Bu Kurnia? Tinggi Pak, sampun jelas. Terima kasih banyak. Ya, nggih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jawabannya sudah cukup jelas mengenai langkah-langkah menulisnya ya. Silakan berikutnya Pak Uus Rustiman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darmawan. Salam kenal dan Waalaikumsalam. silaturahim
khususnya kepada narasumber. Terima kasih, sangat luar biasa. Saya jadi terhipnotis dan tersihir, Pak. Jadi pingin secepatnya ikut pelatihan bibliometrik ya. Kalau boleh, Pak Darmawan, ada kelas khusus kapankah sehingga kami ingin daftar? Itu yang pertama ya. Apakah memang ada secara offline di Bandung kah? Itu yang ditanyakan kepada Pak Darmawan. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak narasumber terkait istilah kolaborasi, Pak. Kebetulan saya ini basicnya di filologi naskah kuno. Dulu S2 saya tesisnya terkait naskah kuno herbal Tibun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Cuman yang saya sampaikan dan analisis itu secara filologi itu hanya sebatas terjemahan, hanya sebatas disiplin filologi itu secara kodikologis dan tekstologis, belum ke arah kolaborasi dan sinergi. Kalau boleh tahu, apakah dimungkinkan tadi menyebut Pak narasumber istilah herbal? Apakah nanti misalkan bisa dikolaborasikan antara hasil tesis kami dengan Pak narasumber Pak Nanang? Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nana. Langsung Pak Dermawan ya. Terima kasih Iya. Pak Uus atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kolaborasi ini bisa lintas bidang ya, lintas bidang. Kebetulan Pak Uus saya juga eh, walaupun saya dokter, tetapi juga saya juga tertarik di bidang lain. Saya ikut di UN itu Javanologi. Javanologi dan saat ini juga ada hibah tentang etnomedicine. Etnomedicine itu pengobatan berdasarkan local wisdom. Jadi misalnya di Jawa ada jamu, di Kalimantan mungkin ada pengobatan apa, di pesisir utara Jawa ada, itu diteliti. Nah, naskah kuno ini juga sebenarnya menarik ini. Nah, cuma nanti kalau mau kolaborasi memang harus didiskusikan dulu ya, mungkin oh temanya apa dan sebagainya. Bisa misalnya herbal and apa, termasuk tadi mungkin kalau dengan naskah kuno ke arah etnomedicine Pak Uus. Etnomedicine itu mungkin dengan itu atau bahkan mungkin juga bisa diteliti naskah kunonya apa, di situ ada pengobatan apa, karena di Indonesia itu kelemahannya jamu herbal itu kebanyakan dari cerita ya, nggak tertulis. Kalau di Cina, di India itu tertulis. Banyak buku-buku kitabnya di sana. Nah, mungkin nanti silahkan nanti bisa kolaborasi, bisa dengan saya atau dengan yang lainnya. Tentunya ya saya tidak bisa semuanya ya artinya, tapi peluang ini bisa dengan siapa saja. Silahkan nanti kalau belajar bibliometrik, Pak Darmawan jelas ada kelasnya, sudah ada itu ya Pak Darmawan nanti entah sebulan sekali atau baik online ataupun offline ada, silahkan nanti. Kalau kolaborasi monggo nanti mungkin ya tentunya cocok-cocokan ya artinya kalau sesuai nanti bisa kita lanjut kalau enggak nanti kita saling merekomendasikan oh Pak Us baik kalau saya biasanya oh ke sana ke sini dan sebagainya mungkin itu demikian mungkin Pak Us dari mana ya Pak Us ini Matur nuhun. Kita dari Unpad, Pak. Unpad fakultasnya apa ya Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Filologi. oh filologi oh ya saya ada teman di Unpad kedokteran Prof Nur Atik dan banyak Oh, teman di Pak. kedokteran banyak ya Oke, itu pernah mau kolaborasi juga tapi ya belum belum artinya belum eksekusi sudah saya buatkan datanya tapi belum ditulis dan sebagainya karena belum ya mungkin karena banyak faktor kesibukan dan sebagainya tapi saya kira banyak peluang ini Pak Us untuk pengembangan ke sana siap. kalau ilmu budaya dengan kedokteran etnomedicine Pak Us Etnomedicine ya, siap. ya etnomedicine itu mungkin bisa nanti peluang untuk kolaborasi itu Siap. Hatur nuhun, Pak. Terima Oh iya kasih. betul. Nah, Pak Us gimana? Sudah terjawab kah untuk Cukup, eh, cuman informasi kursus bibliometrik mohon diinformasikan, Pak. Terima kasih. baik, baik. Oke, kita bergeser ke Ibu Merianti, silakan. Pak, terima kasih Pak Dermawan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Mirianti, masih mahasiswa angkatan BP20 Universitas Astia dari Padang.
Ya. Judul penelitian saya itu studi bibliometrik peran teknologi augmented reality dalam pembelajaran di sekolah dasar. Hmm. Saya jurusan pendidikan guru sekolah dasar, Pak. Nah, jadi studi ini atau penelitian ini tuh sangat baru di kampus, khususnya angkatan kami BP20. Jadi dan di satu angkatan itu mungkin hanya Mary yang meneliti tentang ini, dan itu pun direkomendasikan oleh dosen S3 yang sedang kuliah S3 di UNP. Nah, jadi gini Pak, tentu dengan penjelasan Bapak tadi, Mary masih sangat awam dan belum paham untuk arah step by stepnya kemana. Dan pertanyaannya menimbung dari Pak Us tadi, apakah ada kelas untuk memang belajar publikasi ini, Pak? Terus yang terakhir, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis untuk publish jurnal bibliometrik ini di Scopus? Mungkin hanya itu, Pak. Ya. Terima kasih penjelasan pada Pak. Ya. Langsung Pak Darmawan. Langsung, Oke. silakan Pak Nanang. Terima kasih Bu Merianti. Kebetulan saya di anatomi, tetapi saya mungkin di pengantar tadi saya ceritakan saya juga mengembangkan digital anatomi. Jadi saya juga membuat aplikasi augmented reality, virtual reality, termasuk digital anatomi dari model 3D itu untuk masa kedokteran. Nah, ini juga menarik kalau untuk anak SD, SMP, SMA atau TK pakai AR augmented reality itu bagus itu Bu Meranti. Nah, kalau mau gitu mungkin nulis saja dulu tentang bibliometrik, bibliometrik of augmented reality and education atau elementary education bisa itu. Nah, kemudian kalau masalah belajarnya, monggo silahkan nanti dengan sada utama dan sebagainya, mungkin nanti ada kelas ya, silahkan. Ya kalau diundang juga bisa nanti Pak Darmawan atau saya ke Padang juga bisa, teman-teman di Padang juga banyak nanti. Ya, bisa Bu Merianti. Nanti kita fasilitasi ya Bu Merianti ya. Kalau Iya, ya Fon Pak, boleh Pak. Dan saya juga udah follow Instagram Bapak Dermawan juga Pak Nanang, cuman belum dikonfirmasi sama Pak Nanang. Ditunggu di Padang, Pak. Oh ya, saya jarang di Instagram, Iya, old soalnya Mary generation ini. butuh tutorial yang memang karena masih awam kan Pak, masih mahasiswa S1 dan belum sangat terjun dengan dengan studi bibliometrik ini tuh belum paham, dan kemarin Mary udah sempro. Nah, sekarang lanjut Bapak 5. Terus ada dosen pembimbing Dokter Siti Aisyah merekomendasikan bahwa ini Mary ikut seminar ini, nanti Mary belajar buat publish di Scopus. Beliau orang-orang hebat, bilang sama ibu seperti itu Pak. Jadi mohon tutorialnya Pak sampai selesai dan ditunggu di Padang Pak. Ya, ya, oke, terima kasih. baik, terima kasih. Nampaknya masih ada pertanyaan lagi dari para peserta ini. Baik, sesi pertama Halo, sudah kita ya. halo, boleh bertanya Pak? Izin bertanya. Raise hand dulu Bu. Kita buka sesi kedua sekarang ya. Kalau mau tanya bisa raise hand dulu. Silakan di raise hand. Tadi sudah Maaf ada. Pak, saya nggak bisa raise hand tadi, tapi saya sudah bertanya di kolom chat, udah saya bertanya. Baik, ya. Gak apa-apa Bu. Ini Ibu karena udah buka mic, silakan. Nanti Pak Reza yang kedua ya, Pak Dr. Reza nanti setelah Bu Astuti ya. Baik, Pak. Dan satu lagi kita buka siapa? Untuk sesi kedua ini satu penanya lagi. Siapa yang mau bertanya silakan bisa raise hand ya, bisa raise hand ya untuk sesi kedua ini. Silakan Bu Astuti, boleh monggo dulu. Oke, terima kasih Pak. Kebetulan saya juga sudah belajar ini ya kan Pak, cuman saya kekurangan cara membaca hasilnya Pak. Jadi saya sempat juga baca-baca gimana ya, lihat juga di YouTube bagaimana, karena saya juga penasaran. Jadi saya besok sudah daftar juga Pak untuk acara pelatihan besok ya, oleh Bapak Darmawan juga ada acara besok, saya sudah daftar juga tadi. Nah, tapi sebelum acara besok saya juga mau bertanya nih, bagaimana cara membacanya, karena kebetulan saya juga ada penelitian-penelitiannya begini, cuman cara membacanya saya masih, itu kan masih Sinta 4 lah ya Pak. Saya kan juga pengen juga Scopus kayak Pak Danang gitu kan. Nah, saya jadi pengen
tulisan saya itu kalau bisa ke Scopus. Cuma saya kekurangan cara membacanya. Ini kan saya sudah, ini hasil olah data saya, Pak, yang di chat itu kan hasil olah data saya. Nah, cuman saya kekurangan cara membacanya itu bagaimana supaya enak diramu jadi bahasa yang bisa masuk ke Scopus. Itu Pak mau saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Saya kok Ya, Itu saya. nggak bisa buka gambarnya ya, Bu Hastuti. Oh, nggak bisa ya? coba Oh, saya gitu. bantu Jadi Pak gimana Nanang ya. caranya? Oke, monggo Coba Pak Dermawan. Saya nggak bisa buka gambarnya di situ. Oke, sebentar. Tadi Pak Suti kirim gambar ya, saya coba download dulu. Oh ya, bisa nih Pak. Bisa ini, coba saya anu ya, share screen. Bentar. Gambarnya agak anu ya. Oke, Kelihatan ya oke, Pak Nanang ya. Oke. kelihatan. Yang jelas karena Bu Astuti mungkin besok mau ikut kelasnya Pak Darmawan, nanti mungkin akan dijelaskan di sana lebih detail langkah-langkah bagaimana cara data mining, olah data pakai Foursquare dan sebagainya. Kalau dilihat ini saya nggak tahu, ini berarti dari network visualization ya Bu Astuti ya. Ini Ya, nanti ya, nanti ya harus benar, lihat Pak. dulu. Jadi titik itu kan menunjukkan kalau titik itu semakin besar itu berarti semakin banyak muncul keukuran tema itu. Nanti yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, ini apa tuh ini? COVID, pandemi, effectiveness, framework, apa ini? Temanya enggak tahu. Jadi saya ini nanti yang tahu Bapak Ibu sekalian. Tapi cara baca datanya adalah titik itu adalah tema, semakin besar semakin banyak muncul kata itu, garisnya saling menghubungkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tadi misalnya Bu Hasuti apa itu misalnya apa kuesioner dan apa bisa dilihat garisnya dan nanti bisa di highlight Bapak Ibu. Di highlight kalau nanti mau highlightnya itu di di screenshot tinggal dimasukkan ke apa itu ke Word kita ya. Mungkin silakan nanti mungkin dilihat Google Scholar saya nanti ada berapa contoh artikel terkait bibliometrik dari yang sederhana sampai mungkin sedikit agak kompleks gitu. Nah ini mungkin detailnya besok di kursusnya Pak Darmawan, Bu Astuti, bagaimana cara membaca hubungan dan sebagainya itu. Tapi intinya ini adalah hubungan antar kata, antar tema itu, dan nanti yang tahu Bapak Ibu sendiri, temanya sendiri-sendiri. Makanya saya membatasi biasanya yang di bidang kedokteran. Kalau di bidang ekonomi, hukum saya nggak paham nanti. Oh, ini temanya bidang tentang judi online, Pak. Kan lagi Wah, marak-maraknya itu. judi online kan. Nah, ini jadi saya kemarin Berarti ngambil yang dari luar gitu, dari Scopus saya ambil. itu ilmu apa itu? Sosial atau hukum? Saya ilmu saya kemarin masukkannya kan ke akuntansi, ke ekonomi syariahnya juga. Hmm. Bagaimana dia dilihat dari ekonomi syariah dengan maraknya judi online gitu. Nah, apa yang terjadi? Padahal kita kan agak orang di Indonesia ini kan sebenarnya banyak kan orang Islam, tapi kenapa judi online itu sangat marak gitu? Nah, ini yang mau saya teliti kemarin. Cuma saya mana cara membacanya? Nah, ini untuk membaca pun kita harus tahu dulu temanya apa, skopnya apa, kata kunci yang digunakan apa. Karena kalau langsung data saya juga nggak bisa baca. Ya, mungkin Pak Darmawan juga pusing nanti kalau lihat ini tanpa tahu bagaimana perjalanan dapat data ini. Ya, mungkin nanti silahkan mungkin ikut kursusnya Pak Darmawan dulu, nanti akan diajarkan bagaimana langkah-langkahnya tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, skopnya, temanya, kata kunci, data mining, olah data itu harus diikuti dulu. Nanti kalau sudah hubungan antar tema, antar kata, nanti bidangnya Bapak Ibu masing-masing. Mungkin demikian, Oke. Bu Astuti. Ya, terima kasih Pak. Makanya saya karena penasaran Oke, ini saya ikutlah besok pelatihan dari Pak Darmawan. ya. Mudah-mudahan penasaran saya bisa besok di ini ya Pak ya bisa saya bagaimana cara buat ininya jadi hasil dan pembahasannya juga bisa sangat menarik dengan dari gambar ini ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, luar biasa ini Pak Nanang. Kayaknya sudah mulai ya, semangat sekali berkobar-kobar ini teman-teman yang mau Sudah kilometer banyak peminatnya, Pak Darmawan. dipantik kalau ini Pak Nanang tadi luar biasa benar-benar. Baik, Pak Ya. Nanang kita lanjut lagi masih ada Pak Dokter Reza silakan.
Assalamualaikum, terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat guru kami Pak Darmawan. Saya pengikut setia. Mohon informasi, ada dua pertanyaan, Pak yang terhormat Pak Nanang. Saya kebetulan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Presiden, di Ampu juga oleh Prof. Nurati. Prof. Nurati kami ajak riset, sibuk sekali beliau, tapi insya Allah kami siap bekerja sama juga, Prof. Nah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kami selama ini setahun ngikutin tools-tools AI nih, Pak, dan cukup sangat membantu. Jadi analisis data, visualisasi itu pakai berbagai, ya termasuk bersubscription seperti Claude, Sonnet, lalu ChatGPT 4.0 dan Explore, dan sangat bantu. Nah, bagaimana penggunaan AI dalam analisis bibliometrik ini, Bapak? Lalu yang kedua, kami juga sebagai peneliti ahli di Badan Riset Inovasi Nasional di Pusat Riset Kedokteran Klinis. Nah, kami ini kebetulan alhamdulillah hasil publikasi tahun ini sudah tercapai, tapi kami ini kebetulan targetnya kalau di BRIN ini bukan cuma publikasi, Bapak, tapi suatu hak cipta gitu. Apakah nih bibliometrik ini bisa menghasilkan suatu kebaruan yang insya Allah mungkin patentable atau terlisensi oleh perusahaan gitu, Bapak? Ini kebetulan mitra ada, tapi menuju ke sananya itu. Mohon bimbingannya dua pertanyaan itu, Pak Prof. Nanang matur nuwun. Oke, terima kasih. Semoga, Pak. Dokter Reza dari mana tadi? Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pusat Kedokteran Klinis, Bapak. BRIN ya, BRIN. Ye. Oh ya ya ya. Oke. Saya kira dokter spesialis kulit ya Ye. di Presiden University juga. Ye, ngajar juga. Boleh kalau di swasta boleh. Ye. Oh, teman saya di sana, teman saya, Dokter Ineke. Oh iya, kulit juga. Istrinya Prof. Nurati juga spesialis kulit. Ye. Oh ya, Dunia itu kecil, Ye, teman-teman Pak. saya itu di sana ya. Ye. Mohon bimbingannya. Ya, Ye. jadi kalau tentang apa tadi? Yang pertama AI, Pak. AI. AI. Nah, kalau Ye. AI itu saya juga kadang menggunakan ya untuk penulisan. Tapi kalau untuk menganalisa data saya belum pernah. Jadi menggunakan ChatGPT atau apa untuk analisa bibliometrik belum pernah. Tapi kalau tadi saya lihat sekilas ada workshopnya Sada Utama ya Pak Dermawan ya tentang penggunaan AI untuk analisa data itu mungkin kapan-kapan saya mau ikut itu. Mudah-mudahan pas waktunya pas itu saya mau ikut juga. Tapi saya belum ke arah sana. Jadi saya bibliometri ya kami analisa sendiri dengan mempelajari itu, melihat itu tanpa AI pun bibliometrik itu kalau kita sudah bidangnya tanda kutip cukup cukup mudah gitu ya, cukup mudah kalau bidang kita ya kalau bidang kita itu kalau pada AI akan lebih membantu lagi, lebih mudah untuk menggunakan itu. Kapan-kapan kalau ada waktu dan pas waktunya, insya Allah saya pengen ikut juga tentang penggunaan AI dan sebagainya itu. Karena penggunaan AI ini juga tentu ada pro kontra juga ya. Nanti ada batas-batas etikanya dan sebagainya. Silahkan diikuti aturannya. Kemudian kalau tentang eh, haki paten itu kalau publikasi kan nggak bisa ya dihakikan ya. Kalau buku malah bisa, dokter. Kalau buku itu malah bisa dihakikan. Tapi kalau eh, publikasi nggak bisa. Malah kalau dokter itu malah sebenarnya bikin video saja, bikin video tentang stem cell ini 5 sampai 10 menit dihakikan bisa. Saya itu di anatomi itu bikin video pada masa pandemi itu 60 video. Itu kalau dihakikan sudah 60 haki itu. Baru saya hakikan mungkin ada 10 atau berapa itu. Ya, memang di BRIN saya juga ada banyak teman-teman di BRIN baik di apa kemarin juga ketemu tapi lupa ya di bidang itu mungkin nanti kita bisa kolaborasi apalagi sekarang BRIN kan menggalakkan kolaborasi BRIN dan kampus ya. Dan nanti silakan kalau Dokter Reza ini saya lihat kok tentang stem cell nanti ada teman-teman di UNS, pakar-pakar stem cell, eksosom dan sebagainya itu mungkin nanti bisa kolaborasi termasuk kalau di Semarang itu ada Prof. Agung Putra. Prof. Agung Putra itu mungkin itu juga banyak penelitian tentang stem cell. Kalau mau kolaborasi bibliometrik juga bisa itu ya. Nanti kita bikin bibliometrik tentang stem cell atau eksosom atau apa untuk penyakit kulit atau penyakit degeneratif atau penyakit apa itu saya kira peluangnya besar sekali. Mungkin demikian Dokter Reza. Nanti kita lanjutkan lagi misalnya mau kontak-kontak dan sebagainya. Nanti Dokter Ineke diajak aja itu. Lagi S3 Ampum. Ya, ya, ya.
Itu Jadi sekolah Borobudur terus ya. itu Ineke itu. Iya. Ya mudah-mudahan bisa bikin AI Pak dari data bibliometrik itu modeling itu kita daftarkan ke Haki di website Imtip Dakubrin itu kami kumnya lebih tinggi Oh iya ya. dari Matur Monggo, nuwun. monggo nanti kalau bisa monggo nggih. Ya matur nuwun. Nggih sami-sami. Terima kasih Dr. Reza atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Nanang. Baik, ini banyak ya yang ternyata yang mau kolab juga ya Pak Nanang ya. Ini Pak Nanang ini nanti mentor kita juga nih Pak Nanang ya untuk kolaborasi ini tadi memantik Siap, siap. teman-teman kolaborasi banyak yang berminat. Jadi nanti memang kita akan buat program khusus nih Pak Nanang untuk kolaborasi. Nanti Pak Nanang saya harapkan kesediaannya untuk jadi salah satu mentornya. Baik, masih ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan bisa raise hand saja karena dari chat nih panjang sekali kalau ditulis ya dan dibacakan. Saya kira kalau ada yang mau tanya boleh, masih ada kesempatan ini kita masih ada waktu. Silakan raise hand saja. Nanti langsung bisa bertanya ya ke narasumber kita. Mumpung masih ada nih expert kita di sini Pak Nanang ya, mau berbagi untuk teman Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada mungkin saya mau nanya sedikit nih Pak Nanang sambil nanti mungkin menunggu Nggih. teman-teman yang apa namanya yang ingin bertanya lagi ya. Mudah-mudahan masih ada yang penasaran dengan bibliometrik ini ya. Tadi disampaikan Pak Nanang kalau tidak salah eh, apa sih yang perlu ditulis dalam bibliometrik ini ya Pak Nanang ya. Ya ini Ya. kita bicara tentang artikel. Nah, tapi saya ingin lebih bertanya Pak. Kalau yang ditulis tadi mungkin sudah disampaikan Pak Nanang dari metodologi, apa namanya hasil discussion, pembahasan, introduction. Saya kira sudah cukup lengkap. Tapi saya ingin bertanya pengalaman Pak Nanang ketika submit paper bibliometrik, apa yang ditanyakan oleh reviewer Pak biasanya? Poin-poin Nggih. apa yang disampaikan oleh reviewer? Nah ini mungkin teman-teman ingin tahu juga nih Pak, Bapak Ibu ya. Silakan Ya. Pak Nanang. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi untuk bibliometrik ini kan ada beberapa perspektif atau kita cara melihatnya. Maaf kalau misalnya teman-teman pustakawan, librarian, itu biasanya yang ditampilkan kan tentang co-authorship, citation, co-citation, kolaborasi, dan sebagainya. Itu biasanya yang ditampilkan ya seperti itu, tren pertumbuhan, dan sebagainya. Tapi kalau maaf, kalau kami ya di bidang keilmuan terkait termasuk kedokteran dan sebagainya, justru yang poinnya itu adalah co-occurrence. Jadi tema-tema apa yang di- dihasilkan dari analisis bibliometrik itu, kemudian kita cari hubungan. Kalau yang network visualization, kalau yang overlay adalah kebaruan. Jadi kalau yang warnanya kuning, titiknya kecil itu berarti kan peluang. Misalnya augmented reality and misalnya anatomi otak. Oh, ternyata peluang itu baru dititik sedikit. Itu peluang kita kembangkan. Jadi membuat AR untuk bidang anatomi otak misalnya. Atau penyakit, berarti ini peluang untuk itu. Jadi kalau di kami itu Pak Darmawan, jadi penekanannya pada co-occurrence-nya Pak Darmawan. Co-occurrence, nanti dikembangkan lagi thematic evolution, kemudian apa itu bidang ini yang mana kalau nanti bibliosa ini kan ada motor, nice, ada emergent dan sebagainya itu. Jadi apa yang menjadi kebaruan, tren, gap riset, dan peluang kita untuk kedepannya. Nah, kemudian kita analisa dengan referensi-referensi yang ada. Pengalaman saya kalau publikasi seperti ini biasanya ditanyakan malah memang temanya. Jadi kami membahasnya lebih ke arah, oh tentang penyakit ini, bagaimana mekanismenya, patofisiologinya, misalnya manajemennya, dan sebagainya. Kalau di kami, tren pertumbuhan per tahun, auto terbanyak, dokumen paling banyak disitasi itu hanya bumbu-bumbu. Mungkin untuk 3 atau 5 gambar, 1 2 tabel, berikutnya itu adalah review tentang konten yang ditampilkan di bibliometrik. Kalau perlu di-highlight, oh augmented reality and education, N apa? Mungkin dari teori komputernya, teori educationnya, teori apa itu kita tekankan. Termasuk peluang-peluang ke depannya.
Jadi itu yang mungkin malah jadi poin positif untuk tanda kutip kekuatan penelitian kita. Karena kalau hanya menampilkan tren pertumbuhan per tahun, auto terbanyak itu kan sudah ada itu. Itu biasanya kalau itu yang kerjakan teman-teman pustakawan, teman-teman librarian pustakawan. Nah, Bapak Ibu silakan nanti kalau menulis ini bisa kolaborasi dengan para pustakawan. Pustakawan membuat datanya, Bapak Ibu yang menulis. Kadang saya juga kolaborasi dengan pustakawan kami, Pak Dermawan. Karena mereka kan bibliometriknya lebih bagus, tetapi maaf, mereka kan tidak bisa membahas kontennya. Nah, kontennya adalah keahlian Bapak Ibu masing-masing. Dan tidak usah takut, oh ini sudah ada 2 tahun lalu. Dibuat aja, mungkin teman-teman di Cina, di Amerika pakainya WOS, kita pakai Scopus. Dan mesti titik pandangnya berbeda, sudut pandangnya pasti berbeda. Jadi nggak usah takut ada sama dan mesti berbeda, pasti berbeda. Demikian mungkin Pak Darmawan. Baik. Oke, jadi yang perlu ditulis ya Pak Nanang, tadi saya catat tema-temanya ya Pak Nanang ya. Oke, Tema-tema dan hubungan antar tema itu yang paham memang kita Bapak Ibu sebagai penelitinya gitu ya. ya, Bukan malah hanya pertumbuhan, tren ya, citasi dan sebagainya ya Pak Nanang ya, yang bisa dilakukan ya, oleh pustakawan sebenarnya ya, teman-teman ya, pustakawan ya. Dan terakhir ada gap novelty-nya Pak Nanang ya. ya, Novelty yang dihasilkan dari overlay ya dan sebagainya. Nah, biasanya Pak Nanang satu lagi mungkin yang ditanyakan reviewernya Pak Nanang pas saat proses review kira-kira yang paling sulit apa Pak Nanang bisa dijawab oleh kita itu ya. pertanyaan reviewer yang kira-kira sukar ya gitu. Oke. Alhamdulillah selama ini itu kami masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena secara metode kan sudah ada ya, metode sudah jelas, eh, sumber database sudah jelas dan sebagainya. Kadang hanya konfirmasi saja kalau metode dan sebagainya. Biasanya karena kami di kedokteran itu tadi ke arah kontennya. Jadi ada artikel kami itu mungkin hanya prosesnya ada yang 3 bulan, paling lama itu 1 tahun Pak Darmawan. Yang Q1 Helion tadi 1 tahun prosesnya itu. Kami harus menjawab pertanyaan ini, tolong tambahkan review tentang ini, tolong tambahkan materi tentang ini, tambahkan gitu. Jadi memang kadang kalau untuk bidang ilmunya itu sudah spesialis, itu ke arah kontennya. Ini loh, kok sudah epilepsi ini sudah ada, mau kamu menunjukkan yang mana gitu loh. Jadi nanti ke arah kontennya. Maka kadang ke depan kalau bisa bibliometric and content review. Jadi itu akan menjadi kelebihan kita dan itu jadi nanti disitasi oleh teman-teman yang lainnya. Karena kalau tadi bibliometrik biasa itu para pustakawan, librarian bisa mengerjakan semua itu. Kelebihan kita untuk menulis itu tadi membahas tema-tema tadi, hubungan antar tema dan kebaruan. Kebaruan kalau di Fosfure adalah overlay visualization. Itu tahun berapa mulai mulai tahun yang baru yang mana, hubungannya yang mana. Kemudian nanti kan kalau kita ahli di bidang itu kan tahu, oh ini betul yang baru adalah ini dan sebagainya. Seperti itu Pak Darmawan. Baik, aduh luar biasa Pak Nanang sangat mencerahkan. Oke. Ini satu lagi ada Bu Eti, silakan Bu Eti. Terima kasih Pak Darmawan. Ini saya karena tulisan bibliometrik sudah 3 kali reject. Mungkin kalau saya boleh share screen baru tadi ada pertanyaan Pak Darmawan ke Pak Nanang ini sangat luar biasa bagi saya. Ternyata saya apa yang dikatakan Pak Nanang memang apa yang dibuat oleh para pustakawan itu tadi sehingga kita perlu ada tema, kebaharuan dan sebagainya. Pak Darmawan, izin kalau boleh sekilas dilihat risal saya, boleh nggak saya share screen supaya bahwa ini apa yang dikatakan Pak Nanang memang salah saya, supaya udah 3 kali reject nih Pak. Boleh nggak saya share screen Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, makasih ya Pak Darmawan. Ya. Izin Pak, terima kasih nih Pak Nanang. Judul kami memadukan antara bibliosiani dengan ini ya, dengan Postviewer. Judulnya Structure and Evolution of Women's Entrepreneurial Skill and Environment, a Bibliometric Analysis ya. Nah, kemudian kami langsung ke metode saja. Permasalahannya ada 4 ini Pak, riset questionnya. Kemudian di metode apa yang dikatakan Pak Darmawan
walaupun kami sudah menulis ini flow-nya, sehingga kami tadi kan 300 ya Pak, sementara artikel yang kami temuin itu 276 review. Kemudian yang berikutnya kami langsung saja ya Pak ke ini, walaupun kami sudah ceritakan dari tahun berapa, ada ini 2013 sampai 20 tahun ini Pak, 20 tahun data yang kami ambil. Sehingga findingnya itu yang pertama, karena ini ada 4 pertanyaan. Pertama, key component and factor defining the conceptual framework, female entrepreneur skill and empowerment in the last 2 decades ya. Jadi 20 tahun ini. Sehingga kami, ini network approach-nya, ini memang di reviewernya minta Pak, bagaimana resolusi ini lebih terang gambarnya sehingga kurang jelas. Ini kami tidak bisa menggambarkan ulang dari post viewer. Apakah Bapak punya tips untuk membuat ini lebih jelas gitu lah. Ini memang, ini kan temanya ya dulu ya. Karena kan lebih rendah. Ini tema-temanya yang kami angkat ini adalah tema-temanya ini. Kemudian ini persoalan reviewernya minta ini dipertegas gitu loh, resolusinya lebih jelas gitu. Kemudian pick berikutnya, ini sekilas aja, itu faktorial. Kami pakai faktorial analysis ya. Kenapa pakai faktorial analysis? Untuk menjelaskan struktur daripada apa yang kami menjadi judul artikel ini. Ini juga di dalam faktor-faktor analisis ini untuk menjelaskan struktur, ini keluar di dalam itu, ini juga Pak, gambarnya seperti ini, sehingga gambar ini diminta reviewer untuk dijelaskan lagi supaya lebih fokus. Kemudian ada yang memberi masukan, coba diambil di crop yang ini, kemudian diperbesar. Nah, ini kami belum juga bisa dapat ini Pak, sehingga menjelaskan ini jaraknya lebih jauh dengan yang ini. Nah, ini juga faktor-faktor analisis yang semakin sedikit ini yang mempengaruhi terhadap woman entrepreneur itu memang adalah di skillnya Pak, belum ada, masih sangat jarang skill empowerment untuk female gitu. Kemudian lanjut lagi, nah ini juga begitu Pak, sebenarnya terlalu apa ya, walaupun kami memasukkan link ini, link postbernya, tapi mereka mengkoreksi ini belum pas gitu. Kemudian kami ambil lagi historiografi, ini historiografinya, kemudian kami ambil juga sekilas saja Pak supaya nggak lama. Nah, ini juga Pak, ini kan dengan bibliosia ini menunjukkan yang paling atas ini berdasarkan tahun awal. Jadi ini 2014 ke 2004 ke 2017, dan ini menjelaskan mungkin ini tidak terlalu perlu karena ini autor, hubungan autor ya Pak. Secara historiografi apakah tidak perlu, apa rasanya seperti kalau Bapak katakan tadi tidak terlalu penting ya hubungan autor, yang penting tema-temanya. Kemudian ini juga collaboration author network juga ternyata kalau menurut Pak Nanang tidak lagi apa ya, tidak perlu diungkapkan lagi pada tren berikutnya. Kemudian ini network negara juga tidak juga, sehingga ini kami pakai bibliosia ini ada 4 secara tematik ya Pak, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, 4 dan seterusnya. Ini juga dari yang kuadran 1, 2, 3 kami pecah lagi Pak, ini melihat tadi tema-temanya. Ini ada tema-temanya ini pada kuadran sini kami sudah jelaskan juga. Ini juga dari yang itu tematik evolution second-nya, kemudian baru discussion. Nah, ketika reviewer mengatakan bahwa result kami itu sangat sedikit informasinya, sehingga tadi kan Bapak katakan 1 paragraf atau 2 paragraf supaya menjelaskan result, tidak mengulang gambar, tetapi kami masih lemah di situ. Nah, itu masukan dari reviewer yang kami 3 kali reject ini Pak. Ini ketiga kami berusaha lagi yang masuk yang keempat ini Pak. Demikian Pak Darmawan, jadi mohon kiranya nih ada penyemangat lagi nih, walaupun saya juga pengikut Pak Darmawan sudah lama juga, tapi
tidak seberuntung Pak Anang ini Pak. Makasih banyak Pak. Mohon maaf kalau saya mau bercerita sekilas. Makasih Pak. Mohon apanya Pak pencerahannya supaya kami bisa semangat ini Pak. Makasih. Terima kasih. Langsung saya jawab dulu Pak Darmawan. Oke, langsung ditanggapi Ini aja. Bu Eti submitnya ke Skopuski berapa? Q1 Pak Helian, terus ke apa bisnis karena ini. Ya, ya, oke. Satu Ya, Pak. memang untuk agar semangatnya itu tumbuh, kalau bisa saya itu ke teman-teman kalau tidak ada target khusus, tidak ada target khusus itu harus naik pangkat, harus saya sarankan dari yang paling tanda kutip paling rendah dulu, Q3 atau Q4. Kemudian kalau sudah PD baru Q1. Karena kalau langsung Q1 memang Teman ini gelas selesai din dalam sedang nanti kamu karena Orang kalau belum langsung selesai. Q1 atau Q2 itu agak berat dan kalau ditolak itu sakitnya tuh di sini. Jadi memang perlu perlu proses itu Bu Eti. Tapi kemarin yang saya dengan teman kami bagian neurologi itu Q1 langsung dan memang semangat ya sampai 1 tahun lebih. Kalau Q2, Q3, Q4 mungkin 3 bulan, 6 bulan kadang sudah accepted. Kalau Q1 mungkin bisa bertahun-tahun dan sebagainya. Kalau saya lihat dari Bu Eti tadi, komentar dan sebagainya, kok salah satunya masalah teknis ya, gambar kurang resolusi dan sebagainya ya. Itu silakan mungkin nanti mungkin Pak Darmawan lebih paham tentang itu. Kalau saya biasanya saya minta bantuan mahasiswa. Dek, ini gambar saya kok kurang ini ya. Nanti mahasiswa itu pinter itu. Oh, gini dok, dibuat gini itu ada divariasi, tidak tahu pakai aplikasi apa atau apa, dibuat resolusinya lebih tinggi. Makanya saya sering kerjasama dengan anak-anak muda, dosen-dosen yang muda, mahasiswa-mahasiswa untuk biasanya yang teknis itu mereka lebih pinter, lebih pinter. Jadi atau mungkin nanti Pak Darwan punya saran bagaimana untuk meningkatkan resolusi dari gambar dan sebagainya. Karena kan kalau dari Fosviewer atau dari Bibilsa ini kadang kan ya memang seperti itu apa adanya. Tapi saya dengan teman-teman itu bisa membuat gambar lagi. Dari itu kita olah menjadi gambar yang lebih bagus, lebih tajam, dan sebagainya. Itu monggo nanti Pak Darmawan mungkin bisa berikan saran. Kemudian, ya memang ini gaya tiap bidang ilmu beda-beda Bu Eti. Kalau di kami itu satu gambar, satu dua paragraf. Kalau di bidang ilmu sosial memang sedikit berbeda. Jadi kalau di kami kedokteran itu satu artikel paling 3-5 halaman. Kalau di bidang ilmu sosial itu bisa 15 sampai 30 halaman. Karena berbeda cara 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 menyampaikannya, formatnya dan sebagainya itu lama kok disesuaikan dengan tema Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian tadi masalah negara author itu tadi disesuaikan dengan apa istilahnya jurnal yang dituju. Kalau mas jurnal tuju itu menghendaki ini nggak apa-apa. Kalau biasanya oh jurnal ini tidak perlu author, bukan tidak perlu ya, disesuaikan dengan jurnal yang dituju. Kalau di kedokteran tentang author, tentang negara itu hanya bumbu saja. Lebih tekankan pada konten, analisis kontennya, tema, kedalaman dan sebagainya itu. Nah, nanti saya kira Bu Eti masukkan reviewer selama masih bisa kita kerjakan kita kerjakan. Tadi mungkin resolusi, menganalisa itu kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau sudah mentok, ditolak, revisi mayor ya nggak bisa kita perbaiki, ya mungkin harus ganti jurnal. Nah, pengalaman saya tadi, dari yang sederhana dulu, Q3 dulu, Q4 dulu, diterima baru nanti meningkat. Kalau langsung Q1, Q2, ya kita bertempur dengan para master, para suhu. Agak-agak berat itu. Mungkin demikian komentar saya, Bu Eti. Monggo Pak Darman untuk menambahkan, mungkin silakan. Baik, terima kasih Pak Nanagono. Ya, ini eh, nanti kan kita ini lagi Pak untuk ini berarti ya teknis ya untuk penulisan artikel memang nanti kita ada webinar atau sesi khusus untuk membahas itu. Mungkin tidak dalam webinar ini gitu ya, karena cukup panjang pembahasannya. Baik, untuk berikutnya masih adakah penanya? Silahkan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar mungkin 3 menit kita. Silakan kalau masih ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung saja menyampaikan. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita tutup acara ini, izin saya menyampaikan
informasi tadi untuk menanggapi kegiatan apa sih workshop yang akan kita adakan ya Sada Utama Indonesia ini untuk event berikutnya ya. Nah, ini saya ada share sedikit Bapak Ibu dua event terdekat ya. Kelihatan ya Bapak Ibu untuk workshop systematic review ya yang pertama itu besok ini diadakan Bapak Ibu. Dan satu lagi tadi ini terkait dengan workshop pemanfaatan ChatGPT ya atau AI karena tadi Pak Reza kalau tidak salah ya menyampaikan juga kebutuhan sekarang sudah masuk era AI ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini bukan untuk menggantikan kita, ya kan? Untuk menggantikan kita ya meneriset melakukan penulisan, tetapi untuk sebagai alat bantu gitu ya kira-kira ya, alat bantu untuk meningkatkan ya kualitas daripada analisis bibliometrik karena tadi kan kalau masuk ke Q1, Q2 ini udah bicara kualitas gitu ya. Bukan lagi hanya sekedar menampilkan grafik-grafik begitu ya, menampilkan gambar-gambar dan itu mudah secara software ya Bapak Ibu ya dengan Posture dan Windows ini. Tapi bagaimana kualitas daripada analisisnya ya tadi yang disampaikan Pak Nanang ya dan mendalami topik dan tema, mengulas konten, mereview ya dengan lebih tajam. Nah, itu kita bisa manfaatkan AI atau dalam hal ini ChatGPT. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang berminat bisa mengikuti workshop ini besok untuk systematic literature review dan tanggal 28 Juli minggu depannya itu workshop mastering ChatGPT ya untuk bibliometrik. Nah, untuk hari ini kita ada promo ya untuk hari ini saja nih Bapak Ibu. Tadi saya dapat informasi dari admin untuk dua workshop ini kalau Bapak Ibu mau mengikuti ini hanya biayanya 500.000. Jadi ada bundling lah ya. Bundling workshop ya. Dua workshop ini harusnya kan ini biayanya 300 dengan 350 ya. Ini ada 650.000 harusnya. Tapi hari ini saja yang Bapak Ibu yang mengikuti webinar kita, kami hari ini kita akan berikan harga promosi yaitu 500.000 saja. Untuk hari ini silakan bisa langsung kontak ke admin ya. Di sini sudah tertera nomor WA-nya Ibu Maria ya untuk pendaftarannya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu kegiatan webinar hari ini. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa Pak Dr. Kandidat Dr. Nanang Wiono MKes untuk pemaparan dan sharing materinya Pak. Dan juga untuk para peserta sekalian yang sudah tetap bertahan sampai saat ini Pak. Ini ada 58 orang ya. Saya kira ini dari tadi tidak berkurang, tidak bertambah juga ya. Jadi tetap gitu ya. Kurang lebih sama terus ya. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya juga mungkin tidak menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan hari ini. Saya kira sudah cukup jelas gitu ya. Saya hanya ingin mengutip salah satu kutipan atau quote dari seorang ilmuwan ya yang berkata bahwa jika kita tahu apa yang kita lakukan itu tidak disebut dengan riset ya. Jadi kita tidak sedang tahu apa yang kita lakukan ya. Itu namanya riset. Jadi artinya kita harus belajar terus. Itu saya kutip dari Pak Albert Einstein ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin undur diri sebagai moderator hari ini. Mohon maaf atas kesalahan baik perkataan ya yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Putri. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada acara webinar hari ini. Dan kepada Bapak Darmawan yang telah memoderatori sesi diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, mari kami akan menyampaikan sertifikat narasumber secara simbolik berikut ini. Kepada operator Zoom, silahkan ditampilkan.
Kepada Dr. Terima Nanang kasih, berikut terima kasih. sertifikatnya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Baik, demikianlah acara webinar tips publikasi artikel analisis bibliometrik ke jurnal internasional bereputasi hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Wiono yang telah berkenan memberikan ilmu kepada seluruh audiens hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta acara webinar hari ini atas kehadirannya. Saya Putri Amalia selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun tindakan. Mohon maaf kepada para audiens. Sebelumnya mari kita foto bersama dahulu untuk para peserta untuk mengaktifkan video dan memakai background untuk sesi foto bersama. Pada operator tolong didokumentasikan ya. Baik, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, sampai bertemu di kegiatan Sada Utama Indonesia sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda.